Respons Erick Thohir setelah Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, tak terlalu kecewa Timnas Indonesia U20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U20 di matchday kedua grup C Piala Asia U20 2025. Meski kekalahan itu membuat Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025, Erick Thohir merasa Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, setidaknya berhasil mendapatkan banyak pelajaran berharga dari turnamen tersebut. Timnas Indonesia U20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Cina, Minggu, 16 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gawang Garuda Nusantara harus kebobolan lebih dulu di menit ke-21 lewat Muhammad Ali Urinboev. Namun begitu, Timnas Indonesia U20 berhasil menahan imbang 1-1 berkat gol Jens Raven di menit ke-23. Tapi sayang, tim polesan Indra Syafri itu harus kecolongan 2 gol di babak kedua lewat Abdugafur Haidarov, 47, dan Saidumarhon Saidnurulayev, 63. Meski kalah, Erick menilai Timnas Indonesia U20 mendapat pelajaran yang berharga. Sebab, yang dilawannya itu adalah sang juara bertahan. Sebuah pelajaran berharga untuk Timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20, Uzbekistan, tulis Erick dalam akun Instagramnya, dikutip Senin, 17 Februari 2025. Sempat bangkit saat Jens Raven mencetak gol penyeimbang, namun Timnas U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1, sambungnya. Ini jelas menjadi hasil yang mengecewakan. Pasalnya, Timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 setelah menelan 2 kekalahan di grup C. Di laga pembuka, Garuda Nusantara takluk dari Iran U20 dengan skor 0-3. Kendati tersingkir, Erick memastikan PSSI bakal terus melanjutkan program Timnas Indonesia U20. Sebab hal itu guna menjaga regenerasi pemain untuk diproyeksikan ke level senior. Program Timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi Timnas senior, terang Erick. Dengan tersingkirnya Timnas Indonesia U20, maka terkubur juga mimpi untuk beraksi di Piala Dunia U20 2025 Chili. Sebab, Garuda Nusantara gagal mencapai babak semifinal Piala Asia U20 2025. Mengingat, 4 tim teratas akan lolos otomatis ke turnamen tersebut. Timnas Indonesia U20 masih menyisakan 1 pertandingan di grup C, yakni melawan Yaman U20. Rencananya, laga tersebut akan berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025, mendatang. Diharapkan Garuda Nusantara bisa meraih kemenangan di laga terakhirnya sebagai pelipur lara. Pertahanan buruk biang keladi Indonesia gagal di Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 gagal lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2025 akibat performa buruk di lini pertahanan. Tim Garuda Muda tampil mengecewakan pada 2 pertandingan Piala Asia U20 2025 yang berujung kekalahan 0-3 dari Iran dan 1-3 lawan Uzbekistan. Kesalahan individu menjadi faktor utama tersingkirnya Indonesia dari persaingan merebut tiket perempat final Piala Asia U20 2025 sekaligus ajang perebutan 4 tiket ke Piala Dunia U20 2025. Pada Piala Asia U20 2025 ini pertahanan Indonesia terlihat mudah ditembus serangan lawan sehingga rival berhasil mencetak gol dengan mudah dalam beberapa kesempatan. Lemahnya koordinasi antara pemain belakang juga membuat lini pertahanan Indonesia rapuh, dan lawan pun dengan cepat memanfaatkan celah-celah tersebut. Selain itu, duel udara yang seharusnya telah dipersiapkan menjadi kekuatan bagi tim Indonesia justru menjadi kelemahan. Pemain belakang Garuda Muda kerap kali kalah dalam perebutan bola di udara dan memberikan kesempatan bagi lawan untuk menciptakan peluang berbahaya atau bahkan gol. Tak hanya itu, umpan-umpan panjang dari lini belakang Indonesia juga seringkali salah sasaran sehingga menghambat aliran serangan tim dan memaksa pemain bertahan untuk lebih sering bertahan daripada membangun serangan dengan lancar. Kesalahan-kesalahan mendasar ini pun mempengaruhi kualitas permainan Indonesia, yang akhirnya berujung pada kegagalan mereka di turnamen ini. Tersingkirnya Indonesia dari Piala Asia U20 menjadi pelajaran berharga, terutama untuk memperbaiki sektor pertahanan yang terlihat rapuh selama turnamen.
Perbaikan mendalam pada aspek ini akan sangat penting untuk persiapan tim dalam menghadapi kompetisi internasional selanjutnya. Akun IG Indra Syafri diserbu netizen usai Indonesia dihajar Uzbekistan. Akun Instagram Indra Syafri diserbu netizen usai timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 dipastikan gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 usai menelan 2 kekalahan di grup C. Setelah kalah dari Iran 0-3 di laga perdana, Indonesia kalah 1-3 dari Uzbekistan dalam pertandingan kedua grup C, Minggu 16 Februari. Usai pertandingan, netizen yang tidak puas dengan hasil negatif Timnas Indonesia U20 langsung menyerbu akun Instagram Indra Syafri. Mereka mengkritik permainan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. "Gaya melatihmu sudah ketinggalan zaman," ucap seorang netizen. "Makanya Pak jangan gengsi sama pemain keturunan. Toh pemain lokal kualitasnya segitu-segitu saja," ujar netizen lainnya. "Lebih baik mundur coach untuk masa depan Garuda U20, untuk regenerasi yang lebih baik bersaing di Asia," kata seorang warganet. Penampilan Timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2025 memang tidak terlalu mengesankan. Kelemahan paling utama dari Timnas Indonesia U20 ada di sektor krusial yaitu pertahanan. Timnas Indonesia U20 tampak mudah kebobolan lewat serangan-serangan udara lawan. Meski demikian, dari daya serangan Timnas Indonesia U20 sebenarnya mampu memberikan perlawanan terhadap lawan. Dalam pertandingan kedua Piala Asia U20 2025 yang digelar di Shenzhen Youth Football Training, Minggu 16 Februari, Uzbekistan berhasil membobol gawang Indonesia lewat sundulan Muhammad Ali Uriboev di menit ke-21. Namun 2 menit kemudian Indonesia berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tembakan Jens Raven usai meneruskan umpan Marcelinus Amaola di menit ke-23. Tetapi gol Uzbekistan di awal babak kedua semakin mengubah situasi permainan. Uzbekistan mencetak gol cepat di menit ke-47 lewat tembakan keras Abdugafur Haidarov. Uzbekistan pun semakin percaya diri dan berhasil memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat sundulan Saidumarhon Said Nurulaev di menit ke-63. Kekalahan dari Uzbekistan membuat harapan Timnas Indonesia U20 untuk lolos dari fase grup pupus. Itu lantaran Timnas Indonesia U20 sudah menelan 2 kekalahan di grup C Piala Asia U20 2025 setelah sebelumnya kalah 0-3 dari Iran. Selain gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025, Indonesia juga dipastikan gagal menembus Piala Dunia U20 2025 karena gagal finish di posisi 4 besar pada ajang tersebut. Timnas Indonesia U20 selanjutnya masih akan menjalani 1 pertandingan di grup C melawan Yaman pada Rabu 19 Februari mendatang. Pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung menyedot perhatian bagi tim pelatih Timnas Indonesia. Ternyata, ada 1 asisten pelatih Patrick Kluivert yang datang langsung menyaksikan duel klasik tersebut. Ya, Persija menjamu Persib pada pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 16 Februari 2025. Pertandingan tersebut kick-off pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan dimulai, salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia datang langsung ke Stadion Patriot. Sosok tersebut adalah Sjoerd Woudenberg yang merupakan pelatih kiper Timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg merupakan pelatih asal Belanda. Ia sebelumnya bertugas sebagai pelatih kiper Dewa United pada musim lalu. 1 musim di Dewa United, Sjoerd Woudenberg diminta langsung oleh Patrick Kluivert untuk membantu di Timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg setuju dan sudah resmi meninggalkan Dewa United. Sjoerd Woudenberg mengabadikan momen bahwa ia sedang berada di Stadion Patriot. Momen itu ia rekam dan diupload di Instagram Stories pribadinya. Sjoerd Woudenberg duduk di bangku VVIP Stadion Patriot. Sepertinya, ia datang sendiri menyaksikan pertandingan tersebut. Pasalnya, Patrick Kluivert dan 3 asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya sudah kembali ke Belanda. Sebelumnya, mereka sempat hadir di Indonesia untuk memantau secara langsung pertandingan Liga 1 2024-2025.
Ketiga asisten pelatih timnas Indonesia lainnya itu adalah Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Tim pelatih timnas Indonesia datang langsung saat pertandingan Persija versus PSBS Bia, Persita Tangerang versus Persik Kediri, Dewa United versus Persija, dan Malut United versus Borneo FC di saat rekan-rekannya kembali ke Belanda. Sjoerd Woedenberg memilih untuk memantau secara langsung pertandingan di Liga 1 2024-2025. Ia tertuju untuk melihat duel Persija versus Persib. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2. 2 gol Persija dicetak oleh Gustavo Almeida dan Firza Andika. Sedangkan 2 gol Persib dilesatkan oleh Nick Kuipers dan David da Silva. Pertandingan berjalan dengan lancar tanpa masalah, meskipun ada beberapa momen kedua pemain bersih tegang. Di bangku tribun Stadion Patriot, ada beberapa pemandangan supporter yang rusuh. Mungkin saja, momen-momen itu dipantau secara langsung oleh Sjoerd Woedenberg. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.